warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu kami akan membahas mengenai dinasti Mamluk atau juga bisa disebut dengan dinasti Mamalik. Nah, sebelum kami membahas mengenai dinasti Mamluk ini, alangkah lebih baiknya bila kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dari saya, yang pertama nama saya Sapna Maulidah Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 181411053. Kemudian ada teman saya yang bernama Aditya Putra Dermawan. Ia memiliki nomor induk 181411051. Kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Arsita Utami, NIM 181141056. Perkenalkan, nama saya Mukni Salimadia, NIM 181141052. Perkenalkan, saya Alfia Cahya Paramita, NIM 181141054. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai sejarah berdirinya dinasti Mamalik di Mesir. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang memang sengaja untuk dididik atau dibeli untuk menjadi seorang tentara atau prajurit di bagian pemerintahan. Seorang Mamluk sendiri adalah seorang bapak-bapak atau ibu-ibu yang merdeka, artinya dia tidak sedang menjadi budak ataupun menjadi hamba. Ini berbeda dengan abd, yang berarti hamba sahaya yang dilahirkan oleh ibu bapak yang juga bersatu sebagai seorang hamba dan kemudian dijual. Perbedaan selanjutnya adalah Mamluk itu berkulit putih, sedangkan abd, peti abide, abd itu berkulit hitam. Sebagian Mamluk itu berasal dari golongan hamba yang dimiliki oleh para sultan dan amir pada masa Kesultanan Bani Ayub yang berasal dari sebagian di Mesir. Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan, dan Asia Tengah atau dalam kurung Transoksiana. Mereka terdiri dari suku-suku bangsa Turki, Syrakus, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Mamluk Sultan yang berkuasa merupakan gabungan para Mamluk Sultan-Sultan sebelumnya, yakni Mamluk para amir yang disingkirkan atau meninggal dunia. Dinasti Mamluk atau Mamalik adalah sebuah dinasti atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Artinya mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai seorang budak yang kemudian dididik dan dijadikan tentara, dan mereka ditempatkan di tempat yang tersedia atau tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Artinya mereka bisa kita sebut dengan terpencil. Oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh, namanya Al-Malik Al-Saleh, mereka dijadikan pengawal untuk menjamin keberlangsungan kekuasaannya. Pada masa itu, mereka mendapat hak-hak istimewa, baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan material. Ketika Al-Malik Al-Saleh meninggal pada tahun 1949 Masehi, anaknya Turansyah naik tahta sebagai sultan dan menggantikan Al-Malik Al-Saleh tadi. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat pada tentara asal Kurdi daripada pada mereka. Selanjutnya, pada tahun 1250 Masehi, Mamalik di bawah pimpinan Aibak dan Baibars berhasil membunuh Turansyah. Menarik ini. Istri Al-Malik Al-Saleh, Sejarah Al-Dur, seorang yang juga berasal dari kalangan Mamalik, berusaha mengambil kendali pemerintahan. Artinya mungkin ada gerakan oposisi atau gerakan perlawanan di sini. Sesuai dengan kesepakatan golongan Mamalik itu, kepemimpinan Sejarah Al-Dur berlangsung sekitar 3 bulan saja. Ia kemudian kawin dengan seorang tokoh Mamalik bernama Aibak dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadanya sambil berharap dapat terus berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi, segera setelah itu Aibak membunuh Sejarah Al-Dur dan mengambil keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i atau dalam kurung formal. Di samping dirinya yang bertindak sebagai pengusaha yang sebenarnya, namun Musa akhirnya dibunuh oleh Aibak. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Seperti itu untuk sejarah berdirinya.
Sultan dinasti Mamluk. Yang pertama yaitu Mamluk Bahri. Awal mulanya itu pada tahun 648 Hijrah atau 1250 Masehi di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Mereka ini adalah para budak yang berasal dari Kipchak, yaitu Rusia Selatan, berdarah campuran antara Moghol dan Turki, yang mana mereka ini dibeli oleh Sultan Malikus Sholeh Nasmuddin Ayub dari dinasti Ayyubi. Di Mesir, mereka ditempatkan di sebuah pulau kecil yang bernama Raudah yang terletak di tepi sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah Bahri, yaitu Mamluk Laut. Sultanah pertama yang memimpin yaitu Syajar Ad-Dur. Dia ini adalah istri Sultan dinasti Ayyubiyah Al-Saleh Nasmuddin Ayyub. Syajar Ad-Dur mengambil alih kekuasaan setelah suaminya ini meninggal dalam pertempuran. Kekuasaannya hanya berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu Syajar ini menikah dengan Izzuddin Aibak. Setelah itu Aibak ini membunuh Syajar Ad-Dur dan mengambil alih sepenuhnya kendali pemerintahan. Aibak berkuasa selama 7 tahun antara tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya Ali. Ali kemudian mengundurkan diri pada tahun 1259 Masehi dan digantikan oleh Qutuz. Setelah Qutuz naik tahta, Baibar yang mengasingkan diri ke Syria karena tidak senang. Baibar ini tidak senang adanya kepemimpinan Aibak, lalu kembali ke Mesir. Di awal tahun 1260 Masehi, Mesir terancam karena serangan bangsa Mongol yang sudah berhasil menduduki hampir seluruh Mesir. Pada tanggal 13 September 1260 Masehi, tentara Mamalik yang di bawah pimpinan Qutuz dan Baibar berhasil menghancurkan pasukan Mongol tersebut. Kemenangan ini membuat tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Setelah Qutuz digulingkan oleh Baibar, kerajaan Mamluk makin kuat. Baibar mampu berkuasa selama 17 tahun, yaitu tahun 657 Hijrah atau 1260 Masehi sampai 676 Hijrah atau 1277 Masehi. Adapun kejayaan yang diraih masa Baibar yang pertama itu memporak-porandakan tentara salib di sepanjang laut tengah dan pegunungan Syria. Yang kedua, menaklukkan daerah Nubia atau Sudan dan sepanjang pantai Laut Merah. Yang ketiga, menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Mesir. Prestasi Baibar ini tentulah banyak. Prestasi Baibar dalam bidang agama antara lain: 1. Ia ini adalah Sultan Mesir pertama yang mengangkat 4 orang hakim yang mewakili 4 mazhab. Yang kedua, mengatur keberangkatan haji secara sistematis dan permanen. Yang ketiga, dikenal sebagai sultan yang soleh dalam soal agama dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Di bidang diplomatik, Baibar ini juga mencapai prestasi yang luar biasa. Yang pertama, menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bersahabat dan tidak membahayakan kekuasaannya. Yang kedua, memperbarui hubungan Mesir dengan Konstantinopel serta membuka hubungan Mesir dengan Sisilia. Yang ketiga, menjalin ikatan perdamaian dan hubungan baik dengan Barke atau Baraka. Lalu di bidang ekonomi, Baibar juga membuat prestasi. Perdagangan dan ekonomi pada masa kekuasaan Baibar ini mengalami kemajuan yang pesat yang membawa kepada kemakmuran pemerintahannya. Yang pertama, jalur perdagangan yang sudah dibangun sejak dinasti Fatimiyah diperluas dengan membuat hubungan dagang dengan Italia dan Prancis.
Kota Kairo menjadi kota penting dan strategis sebagai jalur perdagangan Asia Barat dan Laut Tengah dengan pihak Barat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada petani untuk memasarkan hasil tani mereka. Hal ini mendorong mereka untuk meningkatkan hasil pertaniannya sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mesir. Yang ketiga, bidang perhubungan darat dan laut juga menjadi lancar dengan membuat pelabuhan yang menghubungkan antara Kairo dan Damaskus dengan layanan pos cepat. Pada bidang ilmu pengetahuan, barbar ini membuat Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Di antara cabang ilmu pengetahuan yang berkembang yaitu ilmu sejarah, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu agama. Di bidang sejarah tercatat nama-nama beberapa pakar. Yang pertama itu ada Ibnu Khalikan, Ibnu Khaldun, penulis kitab Al-Iqtibar. Yang ketiga Abu Al-Fida. Yang keempat Ibnu Tagribardi At-Tabaki. Yang kelima Al-Makhrizi yang terkenal sebagai seorang penulis sejarah kedokteran. Adapun di bidang ilmu, tokoh ahlinya itu Abu Hasan Al-Nafis. Abu Hasan Al-Nafis ini seorang kepala rumah sakit Kairo yang menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia 3 abad lebih dahulu dari Servetus, yaitu orang Portugis. Yang kedua, Nasiruddin At-Tusi, yang mana ia seorang ahli observatorium. Observatorium ini adalah ilmu tentang benda-benda langit. Yang ketiga, Abu Farid Tabari. Ini adalah seorang ahli matematika. Adapun di bidang arsitektur, para sultan berlomba mendirikan bangunan-bangunan monumental yang berseni tinggi seperti mendirikan sekolah-sekolah, masjid-masjid yang indah dan megah seperti yang bisa dinikmati sekarang ini, yaitu Masjid Rifai dan Masjid Sultan Hasan di Kairo. Pemerintah Mamluk selanjutnya dipimpin oleh Bani Bibarisiyah yang diawali oleh Az-Zair Bibaris. Di antara Sultan Bani Bibarisiyah adalah Al-Mansur Kolawun. Ia memerintah pada tahun 678 Hijrah atau 1280 Masehi, yang mana ia telah menyumbangkan banyak jasanya dan pengembangan administrasi pemerintah. Ia ini juga melakukan perluasan hubungan luar negeri untuk memperkuat posisi Mesir dan Syam di jalur perdagangan internasional. Sultan Mamluk memiliki kejayaan dan prestasi lainnya dari garis Bani Kolawun, yaitu putra penggantinya Kolawun yang bernama Nasir Muhammad yang memerintah antara tahun 696 Hijrah atau 1296 Masehi. Masa setelah Bani Kolawun, tampaknya pemerintah Mamluk Bahri ini dipimpin oleh keturunan Muhammad hingga 9 sultan. Sultan terakhir dari dinasti Mamluk berasal dari Bani Sya'baniyah, yaitu Al-Salih Haji Ashraf bin Sya'ban sekitar tahun 791 Hijrah atau 1388 Masehi. Ia digulingkan oleh Sultan Barkuk, yang mana ini menjadi cikal bakal sultan pertama pada pemerintahan Mamluk Burji. Pemerintahan pada masa dinasti Mamluk Burji. Mamluk Burji atau dikenal dengan Mamalik Jairagi Shah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Kolawun. Mamluk Burji ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau disebut dengan buruj. Pada awalnya Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, terutama Sultan Kolawun.
pada awal pemerintahan Mamluk Burji dipimpin oleh Sultan Barkuk, yaitu pada tahun 1382 Masehi. Namun pada saat itu Sultan Barkuk menjalankan roda pemerintahannya atas nama Sultan Haji. Karena pada saat pengangkatan menjadi Sultan Haji usianya masih kecil. Pada tahun 1389 Masehi, Sultan Barkuk benar-benar diangkat menjadi sultan dan kekuasaannya semakin kuat. Dengan demikian, Mamluk Burji telah menjadi penguasa di dinasti Mamluk. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Barkuk berlangsung pada tahun 1382 sampai 1399 Masehi. Pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Sultan Faraj, yaitu putra dari Sultan Barkuk. Pemerintahannya berlangsung pada tahun 1399 sampai 1405 Masehi. Banyak dari sultan-sultan Mamluk Burji yang naik tahta pada usia muda. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya dinasti Mamluk. Para Mamluk selalu disibukkan dengan gejolak dan pertentangan yang terjadi. Begitulah seterusnya para sultan dilanda krisis dan perang, baik dari dalam maupun dari luar, seperti tentara Turki Utsmani dan Portugis yang mengusik dan menyerang jalur perdagangan. Sultan terakhir dinasti Mamluk Burji adalah Sultan Tumanbay. Namun pada saat itu Sultan Tumanbay tidak mendapat dukungan dari kaum Mamluk, sehingga Sultan Tumanbay harus menghadapi sendiri pasukan dari Turki Utsmani yang telah berhasil menguasai Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakil, dan pada akhirnya Sultan Tumanbay ditangkap oleh pasukan Turki Utsmani dan digantung di tugu masuk atau gerbang kota Kairo, Bab al-Zawailah, pada tahun 1517 Masehi. Dan pada tahun itu telah berakhirnya dinasti Mamluk. Yang selanjutnya, kemajuan-kemajuan dalam perkembangan dinasti Mamluk. Yang pertama, bidang militer. Pada bidang kemiliteran, Daulah Mamluk menghasilkan banyak keahlian militer, khususnya keahlian menunggang kuda atau yang disebut dengan fuusiyah. Tak hanya itu, keahlian lain yang dimiliki militer dinasti Mamluk adalah panahan, taktik militer, dan cara membuat baju besi. Salah satu sultan yang berpengaruh dalam bidang militer dinasti Mamluk adalah Sultan Salahuddin, di mana beliau memenangkan perang melawan bala tentara salib dan menaklukkan Yerusalem. Yang kedua, pada bidang ilmu pengetahuan. Di Mesir, ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat karena di sana memperoleh perlindungan dan kehidupan yang terjamin. Beberapa tokoh di berbagai bidang ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari ilmu sejarah ada Ibnu Khalid dan Ibnu Khaldun. Dari ilmu astronomi ada Nasiruddin At-Tusi. Dari kedokteran ada Abdul Hasan Ali An-Nafis, Abdul Mun'im yang seorang dokter hewan, dan Ar-Razi. Kemudian dari matematika ada Abdul Fajar Al-Ibri, dan dari ilmu keagamaan ada Syekhul Islam At-Taimiyah, ada Imam As-Suyuti dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari bidang arsitektur, yang ketiga dari bidang arsitektur, pada bidang arsitektur pada dinasti Mamluk memberikan gambaran tersendiri pada kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Oleh karena itu, kondisi arsitektur melambangkan kejayaan kerajaan. Beberapa bangunan yang dibuat pada masa dinasti Mamluk adalah rumah sakit, museum, kubah, dan menara masjid. Pada kemajuan bidang yang keempat ada dari bidang ekonomi. Dinasti Mamluk membuka hubungan perdagangan dengan Perancis dan Italia, di mana kota Kairo menjadi jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, serta menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa.
Pembangunan di bidang ekonomi dan perdagangan membawa kemakmuran dinasti Mamluk. Kemudian dari bidang seni, dinasti Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi terutama hiasan Al-Quran. Salah satu kaligrafer ternama dinasti Mamluk adalah Muhammad Ibnu Al-Walid, yang mana pada tahun 1304 Masehi atau 703 Hijriah meninggal Al-Quran yang unik dalam tulisan sulus. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kemunduran pada dinasti Mamluk atau dinasti Mamalik ini. Sebelumnya pada masa dinasti Mamluk Bari yang dipegang oleh Baibur utamanya, mereka ini mengalami masa keemasan yang sangat tajam. Banyak sekali hal-hal yang ditorehkan, banyak sekali hal-hal yang dicapai pada masa kepemimpinan Baibur. Tapi kemudian pada saat dipegang oleh Mamluk Burji, ia ini mengalami banyak masa kemunduran. Masa-masa kemunduran ini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua itu adanya faktor eksternal. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai faktor internalnya terlebih dahulu. Jadi para sultan dari Mamluk Burji ini mereka tidak mengetahui pengetahuan yang cukup pada menjalankan roda pemerintahan. Jadi yang mereka andalkan ini hanya bidang militer saja. Selanjutnya mereka tidak menyukai pengetahuan, mereka tidak mengandalkan ilmu-ilmu yang lain dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Kemudian juga Mamluk Burji ini melarang untuk mengekspor rempah-rempah dari luar negeri dan juga melarang pabrik gula untuk beroperasi. Mamluk Burji ini juga melarang para wanita-wanita ini untuk keluar rumah dan memecat orang-orang yang non-muslim dari pegawaian sistem pemerintahan. Kemudian juga banyak sekali para penguasa atau sultan-sultan pada masa Mamluk Burji ini mereka mempunyai moral yang sangat rendah dan mereka juga menyukai hal-hal yang bermewah-mewahan dan mereka juga menyukai berfoya-foya yang kemudian menyebabkan hal itu pajak menjadi melambung tinggi dan akhirnya para rakyat menjadi tercekik karena rakyat yang sangat tinggi itu dan menjadi hilangnya kepercayaan para rakyat kepada para penguasa pada saat itu. Juga diperparah dengan adanya musim kemarau yang panjang sehingga pertanian tidak dapat berproduksi. Ada faktor eksternalnya yaitu pada tahun 1498 Vasco da Gama, seorang navigator yang berkebangsaan Portugis, ia mendapatkan jalan lain menuju timur melalui Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan dengan daerah penghasil rempah-rempah di timur. Akibatnya kapal-kapal ini tidak melewati lagi daerah dinasti Mamluk dan penghasilan dinasti Mamluk ini menjadi berkurang dengan ditemukannya Tanjung Harapan tersebut tadi. Di pihak lain juga kekuatan politik baru yang muncul sangat besar menjadi hambatan bagi dinasti Mamluk ini, yaitu munculnya kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat pada dinasti Mamalik. Jadi setelah dinasti Mamalik muncul kerajaan Utsmani ini. Nah, datangnya kekuatan baru tersebut diperparah dengan bergejolaknya daerah kekuasaan Mamluk di Syria. Selain tempat penyerbuan tentara Mongol, juga karena ulah penguasa-penguasa setempat yang ingin melempaskan diri dari pemerintahan pusat. Kekuatan Turki Utsmani ini yang masuk Syria itu berasal dari Anatolia yang memberikan perlawanan yang berarti terhadap penguasa pasukan Mamluk. Dari Syria, tentara Utsmani ini melaju ke Mesir. Pada waktu itu yang menjadi sultan di Mesir adalah Tumam Bey, bekas budak Kunshkwah. Nah, kedua belah pihak ini berhadapan di kota Kairo pada tanggal 28 Zulhijjah pada tahun 923 Hijriah atau 22 Januari 1417 Masehi. Sehari setelah itu Sultan Salim dengan mudah memasuki Kairo sehingga orang-orang Mamalik ini menyerah dan mereka mengakui kekalahan. Nah, kemudian Sultan terakhir Mamalik ini akhirnya terbunuh pada bulan Rabiul Awal tahun 925 Hijriah. Dengan demikian berakhirlah masa dinasti Mamluk ini dan kemudian digantikan dengan dinasti
Utsmaniyah. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada salah kata atau salah pengucapan. Nah, jika ada teman-teman yang kurang paham dan kurang mengerti, bisa bertanya pada kelompok kami dan akan kami jawab selebihnya pada ruang diskusi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.